Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Permasalahan adalah alat untuk membentuk iman kita. Ayub 23 ayat 10. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang saya kasihi, permasalahan dan penderitaan adalah alat Tuhan untuk memurnikan dan membentuk iman kita. Seseorang yang belum pernah mengalami penderitaan sebenarnya tidak akan menghargai hidup. Orang yang pernah menderita karena ingin menjadi berkat bagi orang lain pada akhirnya akan menghargai hidup. Hidupnya menghasilkan mutiara iman dan tetesan embun yang bisa dirasakan oleh orang lain. Hidupnya menjadi madu yang manis bagi orang lain. Banyak orang menjadi berkat seperti ini karena mereka berjalan melalui penderitaan bersama dengan Tuhan. Contohnya adalah Yusuf. Tuhan membentuk Yusuf melalui peristiwa yang sangat sulit, yakni melalui duka cita sampai akhirnya Yusuf bisa melihat pimpinan Tuhan yang begitu indah untuk masa depannya. Jadi di sini kita dapat melihat masalah dan penderitaan adalah sebagai alat uji iman. Masalah atau penderitaan yang dimaksud bisa berupa krisis keuangan, sakit penyakit, dan masih banyak lagi. Saudaraku yang saya kasihi, ada dua kemungkinan reaksi orang ketika berada dalam masalah atau penderitaan tersebut. Yang pertama, orang tersebut akan semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya, seperti pemazmur. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Mazmur 119 ayat 67. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Mazmur 119 ayat 71. Kemudian reaksi yang kedua. Reaksi orang saat dalam permasalahan adalah menjauh dan meninggalkan Tuhan karena dia kecewa kepada Tuhan. Mari kita melihat kisah Ayub. Dalam kitab Ayub 1 ayat 1 diceritakan, Ayub sekalipun adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, ia pun tidak luput dari ujian. Tuhan mengizinkan Ayub melewati masa-masa yang sangat menyesakan, yang bisa dikatakan sebagai suatu tragedi atau musibah, di mana dalam waktu sekejap hal-hal buruk terjadi secara
beruntun. Anak-anaknya mati, rumahnya terbakar, harta benda habis, tubuhnya terkena sakit, dan istrinya pun meninggalkan dia. Lengkap sudah penderitaan yang Ayub harus alami. Namun dalam keterpurukannya ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang saya kasihi, saat segala sesuatunya tampak buruk, seringkali kita mempunyai respons yang negatif. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Kita tidak berhenti mengeluh, mengomel, dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Berdoa menjadi malas, ibadah menjadi malas, pelayanan menjadi malas. Lantas kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan meninggalkan Tuhan. Mari saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk jangan sekali-kali undur dari Tuhan hanya karena masalah. Dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus harus mengalami penderitaan. Tetapi hal itu tidak menyurutkan langkah dan semangatnya untuk tetap melayani Tuhan. Rasul Paulus tidak kecewa, apalagi sampai lari dari panggilan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati masalah dan penderitaan agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9b, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lantas, bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam menghadapi penderitaan hidup, baik secara fisik atau sakit penyakit maupun perasaan dan batin? Sebagai orang Kristen, kita bisa mengalami pengucilan karena ingin mendemonstrasikan iman kita. Yusuf, Daniel, dan kawan-kawannya mengalami hal ini. Tetapi mereka semua menyikapi penderitaan hidupnya dengan iman. Mereka berjalan dalam iman dan mendapatkan kemenangan iman. Jadi, hadapilah semua permasalahan dan penderitaanmu dengan iman. Percayalah, di balik penderitaan ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang mampu bertahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan penuh kerendahan hati. Kami meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Kami ada saat ini, kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat, semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan telah mengajar kami untuk menghadapi setiap permasalahan dan penderitaan kami dengan iman. Ajar kami Tuhan, agar saat kami harus melewati penderitaan kami mau tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah dalam setiap masalah yang kami alami, kami boleh semakin dekat denganmu.
Ya Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini. Roh Kudus, pimpinlah langkah kami, agar kami boleh selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu muslihat iblis. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, virus-virus jahat, sehat-sehatkan kami semua. Berkatilah segala pekerjaan kami Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Ya Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan tubuh yang sakit dimanapun mereka berada. Kami mengangkat hati kami berseru di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mengganggu tubuh anak-anak-Mu, kami hancurkan. Biarlah kesembuhan, pemulihan boleh terjadi saat ini. Kami percaya Tuhan, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu sudah disembuhkan. Engkau sudah memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan iman mereka, agar mereka boleh tetap mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong, Tuhan sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam kesusahan. Pergumulan apapun itu, baik pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, keluarga, pergumulan apapun itu, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan tolonglah, berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman mereka, agar mereka boleh melalui pergumulannya dengan tetap mengucap syukur, dengan tetap berpengharapan hanya kepada Engkau. Berikanlah kesabaran, kekuatan iman bagi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan ada maksud dan tujuan di dalam setiap pergumulan. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mencari Engkau pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari yang baru ini. Kami akan melangkah dengan iman di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.